Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang taksiran desimal. Perhatikan penjelasan Pak Joko berikut ini. Disimak baik-baik dan dipelajari. Sebelumnya anak-anak, untuk pecahan desimal, kita harus mengingat kembali tentang susunannya. Untuk angka 2 ini disebut sebagai satuan. Untuk 3 ini disebut persepuluhan. Nah, untuk yang kelima ini disebut sebagai perseratusan. Nah, nanti untuk pembulatan atau taksiran bulan desimal, kalau yang diminta adalah pembulatan satuannya, berarti kita harus memperhatikan persepuluhannya. Sebagai contoh, untuk 2,35 untuk pembulatan satuannya, kita lihat di belakang koma atau persepuluhannya adalah angka 3. Jadi kita bulatkan kalau 3 itu taksiran terbaiknya berarti adalah kurang dari 5, berarti kita menjadi angka 2 atau kita turunkan. Nah, ini untuk taksiran terbaik. Sedangkan untuk taksiran atas 2,35 itu karena atas ditaksir ke atas, jadi di belakang koma biarpun angkanya 3 kita bulatkan ke atas menjadi angka 3. Sedangkan 2,35 jika ditaksirkan bawah di sini menjadi angka 2. Nah, sekarang bagaimana kalau di belakang koma itu adalah bilangan lebih dari 5 atau sama dengan 5? Untuk taksiran terbaiknya, jika lebih dari atau sama dengan 5, berarti kita tambah 1. Jadi, 2,7 itu menjadi, karena ini 7, berarti di depannya satuannya ditambah 1, menjadi 3. Untuk taksiran atasnya, itu adalah 7, maka di sini menjadi 3. Untuk taksiran bawah, karena ditaksir atau dibulatkan ke bawah, maka biarpun di sini 7 tetap ke bawah jadinya adalah 2. Tuh anak-anak, dan kita lanjutkan sekarang contoh operasi hitungnya. Sebagai contoh, kita akan menjumlahkan 2,3 ditambah 1,8. Berapa hasilnya? Untuk taksiran atas berarti persepuluhannya dinaikkan ke atas semua. 2,3 itu menjadi 3. Sedangkan 1,8 dinaikkan ke atas berarti menjadi 2. Sehingga hasilnya adalah 5. Untuk taksiran bawah berarti semua diturunkan ke bawah. 2,3 menjadi 2. Dan 1,8 menjadi 1. Maka hasilnya taksiran bawahnya adalah 3. Sedangkan untuk taksiran terbaik, nah ini sesuai dengan aturan pembulatan. Jika 2,3 di belakang koma adalah angka 3, berarti kita turunkan atau jadikan 0. Maka hasilnya 2. Sedangkan 1,8 karena di belakang koma itu adalah angka 8 lebih dari atau sama dengan 5, maka menjadi 2. Ditambahkan 1 ke depan, sehingga hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah taksiran atas, bawah, dan terbaik untuk pecahan desimal. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang taksiran persen anak-anakku. Untuk pembulatan atau taksiran
persen atau per 100, kita menggunakan aturan pembulatan seperti biasa. Jadi, kalau bilangannya belakangnya atau satuannya itu 5, maka kita naikkan atau menjadi 1 sehingga puluhannya ditambah 1. Jadi contohnya kalau 25%, maka pembulatannya menjadi 30%. Sedangkan untuk 31%, ini karena satuannya adalah 1, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 0, berarti ini juga 30%. Nah, untuk taksiran atas dan bawahnya sama seperti pembulatan, seperti aturan pembulatan. Kalau ini adalah sama dengan taksiran terbaik. Untuk taksiran bawah, untuk persen, semuanya diturunkan atau satuannya diubah menjadi 0. Jadi 25% ini menjadi 20%. Sedangkan 31% menjadi 30%. Ini untuk taksiran bawah. Untuk taksiran atas, semuanya dinaikkan atau dibulatkan ke atas. Jadi 25% itu menjadi 30%, dan 31% karena ini dibulatkan ke atas menjadi 40%. Demikian anak-anakku contohnya. Demikian anak-anakku pelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap sehat.